Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Alsori. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ekosistem yang ada di lingkungan sekitar saya, yang ada di daerah ini. Nah, adapun penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Ini adalah kondisi alam ekosistem darat yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Hewan-hewan yang ada di sini diantaranya adalah burung, jangkrik, semut, ada juga nyamuk, adapun tumbuhan-tumbuhan di sini cukup beragam. Ada pohon durian, ada kapas, pohon kapas, ada pohon karet, juga ada pohon pisang, ada pohon nangka di ujung sana. Pada saat ini, kondisi cuaca menunjukkan tekanan udara 1009,2 hektopascal dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Suhu udara 27 derajat Celcius dengan kelembaban 83% yang menandakan bahwa udara cukup lembab dan hangat. Kecepatan angin sekitar 6,5 km per jam. Kondisi ini tergolong ringan dan tidak mengganggu kegiatan pengamatan. Secara keseluruhan, kondisi cuaca saat ini stabil dan mendukung pelaksanaan praktikum. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di suatu tempat tertentu. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat makhluk hidup atau komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dengan komponen tak hidup, komponen abiotik seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan kelembaban. Bermacam-macam tumbuhan yang ada di ekosistem dalam ini. setiap ekosistem terdapat proses alami yang mengatur kehidupan makhluk hidup seperti rantai makanan, siklus energi, dan daur ulang zat. Ekosistem memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan di bumi, di antaranya yang pertama sebagai penghasil energi dan zat makanan. Bisa hilang Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengubah energi matahari menjadi bahan makanan dan oksigen. Energi ini kemudian mengalir ke hewan dan manusia melalui rantai makanan. Kedua, sebagai penyalur dan pengatur energi. Energi dari produsen diteruskan ke konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Proses ini menciptakan keseimbangan dalam aliran energi di alam. Ketiga, sebagai pengurai dan daur ulang zat.
Dekomposer seperti jamur dan bakteri berperan penting dalam menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dikembalikan ke tanah sehingga mendukung kesuburan dan kelangsungan ekosistem. Suaranya. Keempat, sebagai pengatur keseimbangan alam. Ekosistem membantu menjaga stabilitas unsur-unsur lingkungan seperti suhu, kelembapan, kadar gas, dan siklus air. Hutan, misalnya, berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kelima, sebagai penyedia habitat dan keanekaragaman hayati. Setiap ekosistem menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan bagi berbagai jenis organisme. Ini mendukung keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan alam. Fungsi keenam, sebagai penopang kehidupan manusia. Ekosistem memberikan manfaat langsung bagi manusia, seperti bahan pangan, udara bersih, air, serta keindahan alam yang berperan dalam kesejahteraan dan kesehatan mental. Dengan demikian, ekosistem merupakan sistem kehidupan yang saling bergantung dan berkesinambungan. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya menciptakan keseimbangan alami yang menjaga kelangsungan hidup di bumi. Menjaga kelestarian ekosistem berarti juga menjaga keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Jenis tumbuhan yang berperan sebagai produsen di lingkungan sekitar antara lain pohon kapas, rumput, pisang, durian, dan nangka. Kelima tumbuhan tersebut mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kemampuan tersebut, tumbuhan berperan penting sebagai penghasil oksigen dan sumber utama bagi makhluk hidup lain dalam ekosistem. Adapun hewan-hewan seperti semut, serangga merah pada kapas, kupu-kupu, burung, capung, dan nyamuk berperan sebagai konsumen. Mereka memperoleh energi dengan cara memakan bagian tumbuhan atau makhluk hidup lain. Misalnya, semut dan serangga merah mengambil nektar atau bagian lunak dari tumbuhan. Kupu-kupu menghisap nektar dari bunga. Burung memakan buah. Capung memangsa serangga kecil, sedangkan nyamuk menghisap darah makhluk hidup lain sebagai sumber makanan. Keberadaan para konsumen ini menjaga keseimbangan rantai makanan karena mereka berperan dalam penyerbukan, penyebaran biji, serta pengendalian populasi organisme lain di lingkungan sekitar. Dalam ekosistem darat, pengurai berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Makhluk seperti jamur, bakteri tanah, cacing tanah, rayap, dan kumbang bangkai membantu menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati menjadi zat hara. Proses penguraian ini mengembalikan unsur hara ke dalam tanah sehingga dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Dengan demikian, pengurai menjadi penghubung terakhir dalam rantai makanan dan memastikan siklus materi di alam terus berlangsung. Ini adalah kebun karet, merupakan salah satu bentuk ekosistem darat buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Ekosistem ini biasanya terdapat di daerah perkebunan yang ditanami pohon karet sebagai tanaman utama. Walaupun bersifat buatan, kebun karet tetap memiliki keseimbangan ekologi tersendiri karena di dalamnya terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Demikianlah pengamatan saya tentang ekosistem darat yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.